Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KKJN. Saat malam hari ini kami kembali menyapa sahabat-sahabat KKJN walaupun sekarang situasi malam, dan kami diberi kesempatan berkunjung ke rumah Bapak DRS Rusnaya karena beliau sangat sibuk, makanya saat malam hari ini diberi kesempatan untuk menyapa beliau di rumah kediamannya. Nah, sebelum kita menyampaikan atau ngobrol lebih dalam lagi, mungkin langsung saya sapa saja Bapak DRS Rusnaya, anggota DPRD Kota Cimahi, Ketua Komisi 3. Selamat malam Pak Yus. Selamat malam Pak Yudi. Kesibukan Bapak sebagai anggota Dewan, sehingga saat malam hari ini kami menyempatkan untuk menemui dan berkunjung dengan Bapak karena waktu yang Bapak berikan sangat luar biasa. Kesibukan Bapak selama ini pasca pandemi apa saja, Pak? Ya, pasca pandemi sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dewan ya. Apalagi sekarang jadi ketua komisi dan juga ada di AKD lain di Banggar. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah juga saya dengan senang hati kedatangan Pak Yudi dari KKJN untuk bersilaturahim ya Pak Yudi ya. Mudah-mudahan ada ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Dengan kesibukan Bapak, tapi tetap Bapak kesehatan, tetap kondisinya fit, tambah segar terus. Ya. Ada siapa Bapak? Tapi sebelum masuk ke sana, kemarin ada pelantikan Wali Kota Cimahi, Pak ya. Mungkin Bapak bisa menyapa atau mengucapkan selamat kepada Pak Wali Kota, Bapak Ngatiana melalui KKJN. Terima kasih Pak Yudi. Dalam kesempatan ini saya secara pribadi atau secara sebagai ketua komisi mengucapkan kepada Bapak Letkol Purnawirawan Pak Ngatiana atas pelantikannya oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan dengan dilantiknya ini, walaupun ada sisa waktu yang tidak begitu banyak, mudah-mudahan bisa lancar, sukses pengabdian beliau sebagai Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 ini. Tapi dengan waktu singkat, harapan atau target-target kira-kira bisa tercapai nggak, Pak? Kalau target atau pekerjaan, saya rasa tidak menghitung lama waktu atau sedikit waktu. Justru dengan sedikit waktu ini mudah-mudahan bisa menutup waktu yang lama itu. Jadi dengan waktu sedikit ini, mudah-mudahan Kota Cimahi ini bisa memenuhi visi dan misinya beliau waktu awal-awal jadi wali kota. Paling tidak setelah dilantik kebijakannya berbeda, Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk merubah Kota Cimahi dengan waktu sekitar dua bulanan, mungkin ada satu kebijakan yang sangat luar biasa sehingga situasi Cimahi lebih bagus lagi, Pak ya? Iya, itu harapan kita, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakannya. Yang terpenting juga komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus terjalin dengan baik, Pak ya? Iya, betul. Karena memang legislatif ini bagian dari pemerintah. Ya. Itu tidak bisa dilepas begitu ya, bahwa memang legislatif juga turut
bertanggung jawab atas kelancaran roda pemerintahan Kota Cimahi ini. Sebelum kita masuk ke dalam, kira-kira terganggu nggak dengan situasi kedatangan kami dari tim KKJN datang malam-malam seperti ini? Oh ya enggak lah, enggak. Saya justru dengan kedatangan dari KKJN ini sangat senang ya bisa menyampaikan hal-hal ini untuk warga masyarakat Kota Cimahi melalui KKJN. Dan saya boleh menyapa ke mitra-mitra KKJN. Boleh. Selamat malam rekan-rekan KKJN, pecinta KKJN, warga masyarakat yang selalu senantiasa berkomunikasi dengan KKJN. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Khusus untuk tim KKJN selalu diberi kekuatan, Pak ya? Ya, Kesehatan, Pak, ya? itu apalagi untuk tim KKJN, semoga diberikan kekuatan, ya, kesehatan, dan juga rezekinya barangkali. Amin. Seperti itu. Ya. Ya. Kita langsung kita berbicara dengan tupoksi, Pak, Komisi 3. Kalau Komisi 3 itu membidangi apa saja, Pak? Tentunya di sini keterkaitan infrastruktur ya, infrastruktur tentunya itu ada di Komisi 3, PUPR, DPKP, LH, kan gitu. Lalu Dishub juga, Disdik juga, Disbud Parpora, karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik infrastruktur. Memang situasi sekarang juga sangat apa Pak ya, kalau boleh saya menyampaikan, infrastruktur di Kota Cimahi juga, pekerjaan juga sedikit terlambat Pak ya. 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 Itu kira-kira ada ganjalan apa itu Pak? Tentunya dari Komisi 3 ini, apalagi tahun kemarin Komisi 3 mengundang PUPR, mengundang Disbud Parpora, dan mengundang Bapeda yang terkait dengan infrastruktur itu dari Komisi 3 untuk bisa percepatan pembangunan seperti itu. Hanya memang ada satu hal yang agak lambat, bahkan gagal lelang. Contoh seperti Stadion Sangkuriang. Kalau yang namanya MPP sudah bagus lah, lalu underpass udah selesai dan akan ngebangun lagi. Dan akan ngebangun lagi. Apalagi jembatan yang di mana, di Lewi Gajah itu ya, double track itu udah beres. Dan juga terkait dengan ekowisata ini Cimenteng ini belum tuntas semuanya ini sebetulnya. Kita karena nginget Cimenteng, kira-kira kalau Cimenteng kelanjutannya bagaimana Pak? Kelanjutannya itu memang harus menjadi menjadi sentra kegiatan Disbud Parpora ya, yang terkaitan seni budaya dan wisata di sana ditempatkan. Hanya memang perlu pembangunan yang memang untuk menunjang ke arah ekowisata itu, diantaranya jalan lah. Sebagai akses yang berkunjung ke sana itu, ekowisata itu di mana? Cimenteng itu di mana? Kalau akses jalannya tidak dibangun, percuma. Rencana kapan itu Pak? Ya. Rencana kapan? Itu sudah ada program dari Disbud Parpora akan membuat jalan, katanya dari Kolmas tuh, memotong akses jalan supaya lebih efektif lagi katanya. Kalau di dalam program Komisi 3 sendiri Pak untuk infrastruktur, khususnya tadi Bapak juga menyebut bahwa Stadion Sangkuriang itu sebenarnya juga menjadi bahasan banyak masyarakat Kota Cimahi. Dari awal itu juga gonjang-ganjing masalah gagal lelang dan sebagainya. Nah, sekarang dengan pelaksananya sudah dikerjakan Pak ya, untuk Stadion Sangkuriang. Cuma yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat melalui kami dari KKJN, itu kan anggaran 7,5. Ya. Nah,
Sekarang dapat lelangnya itu 5,5-an ya Pak? Ya. Nah kira-kira apakah bisa tercapai Pak yang menjadi rencana dispute Parpora sendiri? Ya, kalau dilihat dari sisi legislatif ya, tupoksinya justru kami hanya sebagai pengetuk anggaran. Ya. Itu oleh badan anggaran diketuk seperti itu terjadi. Lalu tupoksi yang kedua sebagai pengawasan, ya tentunya kami akan mengawasi. Ya, anggaran sebegitu besarnya itu 7,5 M, apakah sasarannya tepat, lalu targetnya tepat, itu nanti menjadi evaluasi kami dari Komisi 3, barangkali seperti itu. Hajat kemarin dari 7,5 yang dilelangkan itu mendapat anggaran 5,5 M, 550 juta gitu. Sisanya ada 1 M 950. Kalau gitu sisanya dikemanakan? Kembali ke Kasda atau? Kita ingat bahwa dulu itu memang tidak diproyeksikan untuk pembangunan lapangnya ya. Hanya dengan adanya kegagalan lelang, itu ngambil anggarannya dari mana? Ya. Nah itu, dari mana kan? Sebetulnya itu mengambilnya dari pos yang sudah disediakan untuk KONI ya. Dari dana hibah. KONI mendapat 20 M. Ya. Dalam perjalanan untuk menentukan anggaran ini ternyata Stadion Sangkuriang ini gagal lelang. Nah, dengan gagal lelangnya ini warga masyarakat Kota Cimahi menjadi kecewa. Ya. Ya. Dari pihak gubernur juga kecewa, sudah memberikan anggaran, ya, ternyata tidak bisa terserap, bukan tidak terserap lagi, gagal lelang, kan gitu. Entahlah yang menjadi alasannya gagal lelang seperti apa, yang tahu adalah orang ULP barangkali seperti itu. Nah, itu mengambil dari KONI 7,5. Berjanji pada saat itu Pak PLT bersama TAPD bahwa yang 7,5 ini untuk KONI ini nanti akan diganti di ABT, di anggaran perubahan, kan seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan TAPD ini jangan sampai ingkar janji nih ke pihak KONI, kan ya. Begitu. Kasihan nih cabur-cabur untuk mempersiapkan ke Porprov pada bulan November. Bapak bisa menyampaikan kepada pemerintah. Ya. Oh ya gitu. Nah, aja, Pak. Ini untuk ke tim TAPD bahwa khususnya ke Sekda nih, bahwa anggaran yang sudah saya sampaikan tadi untuk ke KONI yang sudah di ACC 20 miliar di tengah perjalanan dengan kondisi lapang Sangkuriang untuk untuk memenuhi keinginan warga masyarakat yang 7,5 mengambil dari KONI ini sesuai janji, yaitu pada anggaran perubahan ABT akan diganti. Itu barangkali itu jadi catatan kami untuk ke TAPD, barangkali seperti itu Pak Yudi. Kalau sejauh ini pengawasan Komisi 3 terhadap pembangunan, bukan pembangunan, revitalisasi ya, dan Sangkuriang sudah sejauh mana? Untuk revitalisasi Stadion Sangkuriang yang di lapang itu ya, yang lapangnya doang itu. Pertama bahwa kami dari Komisi 3 ini pernah memanggil dari Disbud Parpora terkait masalah revitalisasi ini, dan itu rapat khusus untuk evaluasi ya, untuk evaluasi. Dan selama ini kami belum
memberikan melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya. Tentunya dalam pelaksanaan ini, dalam target 150 hari ini, kami tentunya akan mengawasi, bisa pemberitahuan dulu atau dipanggil, atau kami bisa mengadakan sidak ke lapangan seperti apa. Tapi sejauh ini belum Pak ya, karena baru dimulai ya. Baru mulai. Bisa bocoran Pak? Ya. Bisa ada bocoran kapan untuk melakukan itu? Sebetulnya pada hari Jumat kemarin itu sudah dibuka ya. Sudah ada peresmian dari Pak PLT. Nah, dari Jumat kemarin, Senin kemarin itu sebetulnya udah bisa dilaksanakan. Nah, sampai sejauh ini kami dari Komisi 3 belum ke lapangan. Itu barangkali. Tapi memang waktu dekat atau yang ada rencana tetap mau melakukan sidak Pak ya, pembangunan itu, memastikan bahwa pembangunan itu tepat. Artinya tepat itu tepat, mungkin barangnya, mungkin kalau itu digali kedalamannya, bahan-bahannya mungkin Pak ya. Ya itu ya harus sesuai dengan speknya lah, dengan speknya, dan kami pun nanti akan menganalisis speknya seperti apa, pelaksanaannya juga seperti apa, kan gitu. Ya, itu memang tugas dari Komisi 3 Pak ya. Iya. Jangan sampai terlambat seperti yang dulu gitu. Bukan terlambat, jangan sampai nanti kecolongan kayak kemarin dari Komisi 3 terus-terusan sidak, terusan memanggil, tapi akhirnya juga proyek nggak jadi juga. Artinya tugas dan fungsinya Komisi 3 sudah terlaksanakan. Selain Stasiun Sangkuriang yang sekarang urgent menjadi konsen dari Komisi 3, itu ekowisata. Satu, kedua adalah terkait dengan pembangunan ruang kelas baru atau gedung baru untuk SMP. Ya, untuk SMP, kasihan kan sekarang numpang di SD. Numpang di SD, kalau ukuran standar SD itu ya 7 ke 9 kan sempit. Sempit. Nah, kalau ukuran untuk SMP lebih besar, bisa 9 ke 12 atau, karena dari 0 ya. Iya, karena secara fisik SMP itu lebih besar kan, begitu. Nah, sekarang menggunakan ruang kelas SD. Kasihan. Saya udah membahas terkait ruangan kelas baru, progresnya seperti apa, dengan distrik seperti itu, dan juga mohon bahwa pembangunan sekolah itu harus memenuhi standar, gitu. Standarnya minimal luas tanah itu 3.000 satu sekolah. Kedua, dalam lingkungan aman dan nyaman. Nah ini Mbak Yudi, aman dan nyamannya tentunya yang harus diprioritaskan juga, tidak hanya fisik. Kalau fisik tidak aman dan tidak nyaman, percuma. Kan begitu. Itu kalau aman ya tentunya aman dari lalu lintas, ya, aman dari gangguan lingkungan. Kalau nyaman ya nyaman, ada tamannya, jangan menjadi menjadi anak itu ketakutan di sekolah karena di lingkungannya ada bukan taman, tetapi pemakaman. Nah itu yang menjadi tidak elok gitu. Tapi kalau sejauh ini dari Komisi 3 sendiri sudah langsung terjun ke lapangan, Pak, untuk secara fisik belum, karena ya memang masih menggunakan sekolah-sekolah SD yang lama. Tentunya kami nanti pun akan mengadakan sidak ke SD. Ya sekarang kan selain untuk SMP kan sekarang juga sekolah SD
lagi apa, renovasi sekolah Pak ya. Ya. Sejauh ini apakah dari Komisi 3 sendiri juga ada pengawasan renovasi sekolah? Seperti Bapak sampaikan tadi bahwa ketika renovasi atau pembangunan harus ada aman dan nyaman. Ya. Nah, apakah sudah dari Komisi 3 sudah mencoba untuk ke lapangan memantau atau melihat renovasi yang ada? Ya, untuk ke lapangan mungkin nanti ya saya akan koordinasi dulu dengan Komisi 4 nih. Karena leading sektor secara edukasi itu ada di Komisi 4 dan secara fisik, infrastruktur ada di Komisi 3. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman ya antara Komisi 4 dan Komisi 3. Tentunya kami akan koordinasi dulu. Kami dari Komisi 3 ini akan mengadakan pengawasan terkaitan Renovasi gedung, sarana prasarana. Kalau masalah edukasinya mangga ke Komisi 4 barangkali. Kan ini sudah berjalan lama Pak. Ya, renovasi ini sudah berjalan lama. Ya. Ya, mungkin kan perlu pengawasan dari pihak Komisi 3 sendiri. Ya. Jangan sampai nanti setelah ini bangunan jadi ada hal-hal yang di luar spek yang ada. Ya. Ketika terjadi apa-apa kan Komisi 3 juga Pak yang betul yang menjadi sorotan masyarakat gitu. Betul. Makanya sebelum itu bangunan beres, renovasi beres, alangkah baiknya kan Komisi 3 ke lapangan gitu. Betul. Ya, tentunya hal ini kami bersama tentunya yang berkaitan dengan kepengawasan internal. Ya. Itu ada di inspektorat ya. Terkaitan pembangunan secara detailnya kan seperti itu. Tapi dari Komisi 3 bisa memberikan harapan kepada distrik Kota Cimahi untuk ya memberikan atau memantau untuk bahan-bahannya supaya tadi Pak nyaman. Mungkin bisa menyampaikan himbauan itu. Ya, pertama bahwa kami untuk melaksanakan kepengawasan ini, kepengawasan secara administratif dulu. Apakah sudah sasarannya udah benar atau targetnya sudah benar atau outcome-nya sudah benar, baru nanti kami akan mengadakan pengawasan ke lapangan seperti apa itu. Tapi kalau sejauh ini mah informasi aman-aman Pak ya? Ya, aman-aman saja. Aman-aman. Tapi tidak ada salahnya ketika kita sebagai masyarakat Kota Cimahi juga memberikan pengawasan mungkin dari media untuk tadi infrastruktur juga harus tepat, aman dan nyaman. Nah, kira-kira apa program-program Komisi 3 selanjutnya Pak untuk menciptakan infrastruktur yang bagus? Waktu dekat selain lapangan Sangkuriang, sekolahan, kira apa lagi Pak? Ya begini, kalau tugas dari Dewan dulu ya. Kan ada 3 nih. Ada 3. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, kalau terkait perencanaan pembangunan dan lain sebagainya itu ada di eksekutif. Tentunya perencanaan itu adanya di pihak eksekutif. Kami hanya melaksanakan ketiga fungsi tadi, yaitu pengawasan. Hanya di sini karena memang legislatif ini bagian dari pemerintahan, baik itu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Manakala ada progres pembangunan, ajak diskusi keterkaitan perencanaannya. Ya, contoh di Sbudbarpora kemarin mau membuat perbaikan lapangnya, kami dari Komisi 3 tidak diajak membahas. Ujug-ujug sudah ada, kan gitu. Nah, itu yang nggak bagus seperti itu. Sebetulnya perencanaan dulu diajak, modelnya mau seperti apa, kan gitu. Anggarannya mau seperti apa, diajak loh, kan gitu. Tapi sudah dikasih tahu ya?
Ya akhirnya karena memang dipertanyakan pada saat itu ke Pak Budi waktu ada justru dengan ormas itu kan, Forum ormas ya. dengan forum ormas itu kan, ya forum ormas menanyakan ini dan ternyata sudah ada. Nah, itu sebetulnya sebelum membuat pertemuan itu sudah ada komunikasi. Ada komunikasi membuat perencanaannya seperti apa. Jangan sampai Komisi 3 ketika ditanya nggak tahu kan? Ya itu salah satunya. Karena memang legislatif ini bagian dari pemerintah yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Kan gitu. Tapi kadang-kadang dilupakan Pak ya. Kadang-kadang dilupakan. Masalahnya saja nanti. Nah, kalau udah masalah baru. Ya, tapi alhamdulillah nggak menjadi masalah sih sebetulnya mah. Hanya memang harus etika berorganisasi, etika tatanan pemerintahan juga harus dibangun, kan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman. Betul. Antara eksekutif sama legislatif Pak ya. Iya. Ketika melakukan satu kebijakan, bukan kebijakan sebenarnya itu memang program gitu kan. Iya, jadi harus tadi komunikasi dan koordinasi ya. Ya. Supaya jangan sampai ini programnya seperti ini, di legislatif buat ini tapi eksekutif buat ini, legislatifnya nggak tahu. Betul. Padahal karena tidak dikasih informasi. Betul. Tahu-taunya udah ada gambar, tinggal menyetujui kan ya. Itu nggak bagus ya. Tapi respon Komisi 3 cukup bagus ketika ada sesuatu program. Komisi 3 pantauan dari masyarakat dan media juga langsung terjun ke lapangan. Dia juga mendapat apresiasi. Ya, alhamdulillah. Akhirnya, dengan situasi seperti ini juga Komisi 3 juga harus memberi support kepada eksekutif supaya program itu juga tepat sasaran tadi Pak. Betul, tepat sasaran. Kira-kira langkah apa lagi yang mau ditempuh Komisi 3 khususnya Pak untuk membangun Kota Cimahi? Ya, kira-kira untuk Komisi 3 ini berakhirnya ke masa ini ya, masa waktu ya, waktu pimpinan wali kota tentunya ini untuk berakhirnya wali kota periode 2017-2022 ini tentunya dinas-dinas ini harus maksimal, harus maksimal sesuai dengan visi dan misi wali kota itu seperti apa. Dan kami dari Komisi 3 akan mengadakan fungsinya sebagai pengawasan pembangunan yang ada di Kota Cimahi. Kalau menurut kacamata dari Komisi 3 itu Pak, program-program atau janji-janji kampanye yang belum terpenuhi apa Pak? Ya itu Stadion Sangkuriang. Cuma satu Pak? Ya. Nggak ada lagi. Ya kalau secara ekonomi lah itu mah naik turun ya. Secara ekonomi ada berpengaruh dari bukan hanya Kota Cimahi ya. Kalau masalah ekonomi apalagi kaitan kemarin 2 tahun kena COVID ya, COVID-19 itu berpengaruh sekali terhadap untuk pencapaian pembangunan yang sesuai dengan visi misi wali kota periode 2017-2022. Dan alhamdulillah menurut kacamata saya itu udah bagus. Meskipun Kota Cimahi kena badai. Begini Pak Yudi, memang sampai sekarang masih dari masa ke masa setiap pimpinan berganti kepemimpinan itu ada perbedaan ya tentunya perbedaan itu bisa naik, bisa turun atau bisa landai kan seperti itu. Saya memaklumi akan hal itu. Tapi sampai sekarang pembangunan cukup bagus juga Pak ya. Iya. Apalagi sekarang sudah definitif kan. Betul. Mungkin pergerakan harus lebih cepat. Iya. Dan yang terpenting untuk nanti ke depan ya tahun 24 yang betul-betul ya untuk pemimpin di
Kota Cimahi ini harus betul-betul memahami kan gitu situasi kondisi psikologis di Kota Cimahi, baik dari sisi sosial, budaya, teknologi dan lain sebagainya, yang harus lebih tahu lah kan gitu. Kira-kira kedepannya ada minat? Wah, banyak yang berminat, banyak yang berminat. Ya, semua orang pasti berminat. Tapi Untuk membangun Kota Cimahi. ya tentunya kalau saya nih yang memimpin Kota Cimahi ini, yang benar-benar ya yang harus betul-betul membangun Kota Cimahi dan benar gitu aja. Kalaupun saya belum tentu benar sih. Gitu, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ya nggak jadi masalah. Kalau masyarakat yang menghendaki ya. Ya tentunya. Ada dukungan dari partai, masyarakat menghendaki. Ya kalau seperti itu mah siapapun orangnya tidak akan bisa menolak barangkali seperti itu. Oke, obrolan kita mungkin karena waktu Ya. Bapak dengan kesibukannya sudah ditunggu tamu juga. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Cimahi? Ya, pesan-pesannya selamat malam, mohon terganggu nih warga Kota Cimahi, rekan-rekan KKJN, pengurus KKJN. Pesan dari saya bahwa marilah kita bersama-sama membangun Kota Cimahi untuk warga Kota Cimahi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KKJN, demikianlah obrolan kami dengan Bapak DRS Yus Rusnaya, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cimahi. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, non Pak Eli.